Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Subagia dengan NIM 211221002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Renaissance, Modernism, Barok, Rokoko dari aspek gambar dan kehidupan, gaya seni, gaya bangunan, hingga produk rumah tangga, interior, dan fashion. Kita mulai dari Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Re yang artinya kembali dan netre yang artinya lahir. Lahir kembali, sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Tapi kenapa Renaissance? Kenapa lahir kembali? Well, pada masa itu kehidupan orang-orang di Eropa itu diatur oleh yang namanya teosentris. Teosentris ini dimana segala sesuatu berpusat pada kepercayaan. Jadi mereka apa-apa gereja, apa-apa agama, apa-apa kepercayaan. Gereja di masa itu juga terlalu mengatur kehidupan orang-orang Eropa di masa itu. Apapun yang keluar dari gereja itu nggak boleh dibantah, apalagi dilanggar. Bahkan karya-karya ilmiah, ilmu pengetahuan juga ditenggelamkan oleh doktrin gereja. Jadi sulit ya untuk menjadi ilmuwan di masa itu karena ada aja ancaman penggunaannya. Jadi inilah kenapa lahir kembali. Jadi kembali lahirnya keinginan orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Leonardo da Vinci, Christopher Columbus, Galileo Galilei, dan Johannes Gutenberg adalah orang-orang yang hidup pada masa Renaissance. Ini adalah mesin cetak buatan Johannes Gutenberg. Memang sederhana, tapi ini punya arti yang sangat besar. Jadi di masa itu ketika orang-orang udah mulai mau membaca lagi, mau belajar lagi tentang ilmu pengetahuan, mesin cetak ini Johannes Gutenberg buat untuk memperbanyak karya-karya ilmiah, gitu. Buku-buku biar banyak orang yang bisa baca. Gitu. Penemuannya jadi salah satu paling penting dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan. Ya karena dengan mesin cetak dia bisa mencetak banyak buku dan banyak orang bisa membacanya. Dari gaya seni kita bahas L'Ultima Cena atau yang biasa kita kenal dengan nama The Last Supper, karya Leonardo da Vinci. Menjelaskan tentang Yesus dengan 12 muridnya di sebuah meja perjamuan. Bisa kita lihat di sini kalau lukisan Da Vinci ini di era Renaissance tuh memperhatikan kesimetrisan dan mempunyai kedalaman. Ini terasa lebih hidup jika dibandingkan dengan lukisan dari era Dark Age. Era Dark Age itu nggak ada ruang, nggak ada kedalaman, dan bentuk orangnya pun nggak realistis, jadi flat aja gitu, nggak kerasa hidup. Dan dari gaya seni kita beralih ke arsitektur. Arsitektur dari Renaissance ini mengagumkan ya. Pilar-pilar besar, kolom-kolom besar dengan lengkung dan kubahnya menjadikan arsitektur ini, bangunan dengan gaya arsitektur ini tuh kelihatan megah banget gitu. Nah ini ada ciri-ciri arsitektur di era Renaissance. Yang pertama lengkung, terus kolom-kolom dan kubah, yang mana hasil dari adaptasi Yunani kuno dan Romawi kuno. Terus kita lihat produk desain interior era Renaissance. Di sini mereka pakai mozaik biasanya yang mengikuti bentuk dari kubah itu sendiri, kubah bangunan itu. Dari Renaissance kita bahas Mannerism. Nah, jadi apa itu Mannerism? Mannerism sering juga disebut sebagai Late Renaissance karena sejatinya Mannerism muncul di akhir era Renaissance itu sendiri. Mannerism muncul ketika orang-orang pada saat itu merasa bahwa mereka tidak puas begitu saja dengan apa yang dilakukan seniman era Renaissance. Jadi akhirnya mereka melahirkan gaya seni yang sedikit lebih dari gaya seni Renaissance. Nah, kita lihat di sini gaya seni lukis di era Mannerism. Ini ada De La Saper, karyanya Tintoretto. Sebenarnya sama ya De La Saper kayak karyanya Leonardo da Vinci, tapi coba tengok apa yang dilakukan Tintoretto di De La Sapernya. Yang bikin beda itu dominan warna gelapnya, yang buat ini kayak lebih dramatis aja gitu. Seakan kalau ini dibandingin sama punya Da Vinci,
Ini sih terkesan lebih bercerita. Ini juga dari Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus The God of Season. Kelihatan gak realistis. Dan ada lagi lukisan Madonna with the Long Neck, karyanya Parmigianino. Lihat betapa panjangnya leher Madonna di sini. Gak kelihatan realistis dan terkesan berlebihan kalau dibanding dengan era Renaissance. Nah, ini dinamakan sebagai lukisan anti klasik atau anti Renaissance. Paling kalau dari arsitektur dan interiornya itu nggak jauh beda ya sama Renaissance. Paling di sini di era Modernisme cuma ditambahin patung-patung dan lukisan-lukisan khas dari Modernisme itu sendiri. Gaya barok adalah respons dari gerakan Protestanisme karena pada saat itu orang-orang Katolik itu udah mulai nggak religius, dibilang nggak religius. Makanya gaya barok ini diciptakan ya sebenarnya biar menarik orang-orang yang Katolik itu dulu. Jadi bisa dibilang sebagai kampanye lah. Nah, kalau kita lihat di sini dari patung Davidnya karya Gian Lorenzo Bernini, patungnya itu udah mulai nunjukin ekspresi ya, terkesan lebih hidup dan biasanya lukisan dan patungnya itu seperti scene film yang di pause gitu. Jadi seolah-olah kelihatan nyata gitu, nggak dibuat-buat, nggak kayak lukisan David dari Michelangelo dan Donatello di era-era sebelumnya yang cuma berdiri kontraposto, nggak kelihatan hidup. Juga ada lukisan Crucifixion of Saint Peter oleh Caravaggio. Ini menggambarkan tentang penyaliban Petrus ya. Jadi biasanya lukisan dan patung, pokoknya seni di era ini tuh diambil dari kisah-kisah di kitab suci gitu. Biar ya itu tadi sebagai kampanye biar orang-orang pada balik lagi ke gereja. Ini dia bentuk gerejanya juga, bentuk bangunan ya, terutama gereja tuh dibuat sedemikian bagusnya gitu.
Jadi biar orang-orang balik lagi. Nah, di atas gerejanya itu biasanya interior gereja dipenuhi dengan lukisan fresko. Nah, biasanya adalah adegan dari kitab dan gambaran surga dengan malaikat-malaikatnya, agar orang-orang merasa tenang dan lebih religius seperti di surga. Nah, kalau dari fashionnya, fashion wanitanya sendiri itu cirinya itu kerahnya rendah. Terus korsetnya itu bentuk tubuh kayak ya benar-benar korset yang mungkin di kecil banget kali ya. Terus kalau misalkan fashion prianya itu ciri jas panjang dengan renda-renda. Nah, bisa kita lihat renda di tangan-tangannya itu. Terus juga celananya cuma sebatas lutut. Ada lagi selain yang tadi, pada pria tuh biasa pakai doublet atau jas pas badan. Kalau sebelumnya jas panjang, ini jas pas badan. Juga pakai topi. Setelah barok, kini ada rokoko. Jadi apa itu rokoko? Berasal dari kata rokel dan barok. Seni dekorasi penuh dengan kerang dan kerikil. Mengembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga, tanaman, dan permainan lainnya. Nah, lukisan era Rock ini memiliki ciri menggunakan warna pastel dengan tema cinta dan suasana yang riang. Pelukis terkenalnya itu Jean-Antoine Watteau, pelukis terkenal di era Rokoko. Oke. Nah, ini adalah salah satu karya dari pelukis Antoine Watteau ini, yaitu Pleasure of Love. Mungkin di sini seniman-seniman lukis di era Rokoko ini menggambar dengan warna-warna yang nuansanya terlihat tenang gitu, cerah, bahagia, riang, yang padahal sebenarnya enggak. Jadi ini untuk menutupi masalah-masalah yang terjadi gitu. Jadi para bangsawan nggak begitu peduli dengan masalah yang terjadi gitu, kemiskinan dan segala macamnya. Nah, ini ada arsitektur dari era Rokoko ya. Biasanya mereka tuh menghias ruang tamunya dengan berlebihan ya, jadi kelewat mewah gitu. Nah, ini dimaksudkan sebagai ajang pamer kekayaan pada era itu. Jadi kehidupan di masa itu tuh emang waktunya orang-orang itu untuk pamer kekayaan ya gitu. Jadi mereka benar-benar nggak peduli sama lingkungan sosial gitu loh. Orang-orang miskinnya mereka nggak peduli juga. Nah, hanya ada dua gaya di era Rokoko, gaya mewah si bangsawan dan gaya orang miskin. Ini miris banget ya, gitu kan, memilukan sekali gitu. Dimana yang kaya kelihatan kaya banget, yang miskin ya kelihatan miskin. Jadi ketimpangannya tuh kelihatan. Nah, ini di sebelah kiri ada si bangsawan dan sebelah kanan ada si miskinnya. Tapi kalau misalkan karena ini lukisan ya, jadi ciri-ciri lukisan di era Rokoko tuh biasanya perempuannya tuh perempuan-perempuan putih, cantik, dengan pipi yang merona gitu. Jadi walaupun ini lukisan si miskin, dia tetap terlihat cantik. Nah, ini fashion di era Rokoko ya, secara umum ini fashion bangsawannya. Yang laki-laki tuh dengan rambut palsunya, lihat dengan rambut palsunya juga masih dengan renda-renda ya di tangannya. Nah, kalau yang perempuan itu biasanya gaunnya tuh berlebihan gitu, kayak gede banget, pokoknya gede banget bagian bawahnya, terus ya masih dengan renda-renda di tangannya gitu loh. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai era Renaissance, Modernism, Barok, dan Rokoko. Terima kasih.